Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Efraim Julian Soma dengan NIM 2210 1106 0037, berasal dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, jurusan Sistem Informasi. Pada saat ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Sejarah Kedudukan serta Fungsi Bahasa Indonesia dengan nama dosen pengampu. Yang pertama Dr. Randa Jane Imbang M. Hum, dan yang kedua Enci Vince Watak SPD MPD. Pada saat ini saya akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah hasil pertumbuhan dan perkembangan bahasa Melayu. Pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara dan sebagai bahasa yang digunakan dalam perdagangan baik di dalam maupun di luar Nusantara. S. Takdir Ali Syabana sendiri mengatakan bahwa negeri kita yang terdiri dari beribu-ribu pulau ini selayaknya mempunyai bahasa dan dialog yang begitu banyak. Namun, bahasa dan dialog itu sebagian besar menggunakan bahasa Melayu, sedangkan sebagian lagi termasuk dalam rumpun yang lebih besar, yaitu rumpun bahasa Austronesia dan bahasa Melayu Polinesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia. Yang kedua, sistem bahasa Melayu itu tergolong sederhana dan mudah untuk dipelajari karena bahasa Melayu tidak mempunyai tingkatan bahasa yang terdiri dari bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, Sunda, serta suku-suku lainnya yang terdapat di Nusantara dengan sukarela menerima bahwa bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran umat Islam di Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa penghubung antar pulau, antar pedagang, antar bangsa, dan bahkan antar kerajaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia memiliki fungsi sejalan dengan kedudukannya. Yang pertama, bangsa nasional kedudukannya di atas bahasa daerah. Hasil perumusan seminar politik bahasa yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari pada tahun 1975 menegaskan bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu berbagai suku bangsa, dan alat perhubung antar daerah dan antar budaya. Yang kedua, bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia, seperti kegiatan acara kenegaraan, pidato kenegaraan, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahasa pengantar di dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan, baik di sekolah maupun perguruan tinggi, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan serta kepentingan pemerintah. Serta yang keempat, alat pengembangan kebudayaan dan iptek Indonesia kaya akan kebudayaan yang sesuai dengan sukunya, sehingga kebudayaan itu perlu dikembangkan dan dikomunikasikan kepada berbagai suku bangsa. Kedudukan bangsa Indonesia.
pada dasarnya dibedakan atas dua yang bertolak dari sejarah pertumbuhan bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa. Hal tersebut tersurat pada Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober pada tahun 1928 yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus, pada esoknya tanggal 18 Agustus tahun 1945, diakui dan disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang termasuk pada pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Berarti, bahasa Indonesia tidak hanya berkedudukan sebagai bahasa, tetapi juga termasuk dalam bahasa negara. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata dan ataupun salah penyebutan. Kiranya dapat dimaklumi. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. See you.